Gue ngerasa kalau kita tuh agak sedikit disambut. Gue udah sedikit janggal dengan suara ombak. Dan ketika datang ke sana juga ada beberapa makhluk yang datang ke sana juga tuh. Seperti pasukan ya. Iya. Makhluk yang kayak melata gitu, Bang. Tapi dia ada tangannya tuh. Kayak ngerangkal. Kayak ngerangkal gitu. Nggak suka sama kita. Bener. Yang hitam besar. Yang hitam besar dan ada dua. Ini gue setengah. Selamat malam teman-teman tak berpijak. Kembali lagi bersama kita berdua di channel tak berpijak. Dan pada ceritanya podcast malam ini, tahu sebentar. Lu ngerasa gak sih kalau setiap kita ngonten pembawanya kayak happy banget? Padahal kan kita channel horor. Iya, cuy. kita Ya sekali. Bener. Ya. Sekali Selamat horor. malam teman-teman tak berpijak. Kembali lagi bersama kami di channel Tak berpijak. Gak bisa. Biasa aja. Biasa. Oke. Sekarang pada ceritanya podcast kali ini kita ingin membahas tentang tempat explore pas kita lagi di Anyer nih. Ya. Dan video pertama tuh sempat agak ada kendala ya, Bang. Padahal itu di tempat pertama tuh paling enak sih menurut gua. Paling enak ya. Kalau pandangan lu nih, paling luas, paling gangguannya nggak terlalu yang kayak gimana gitu. Itu sih paling enak kalau menurut gua. Cuman sayangnya gitu ya. Akan kita bahas di sini. iya, karena ya itu videonya kendalanya kenapa sih tuh, Bang? Nah, yang aneh nih ya, yang anehnya itu di kamera kita. Di kamera kita tuh waktu gue dikasih tahu sama Ojan, jadi kan kalau kamera itu ketika kita ngerekam akan berurutan kan? Nomornya berurutan. Nah, bener nih berurutan, tapi ketika yang di villa pertama itu cuma 2 video. Cuman 2 video doang. 2 video di kamera. Di kamera yang lainnya Selebihnya nggak ada. Jadi kan kalau kita ngonten tuh suka kayak ada 10 part video di kamera kayak gitu kan. Nah, ini cuma ada 2. Ternyata walaupun setan berdampingan hidupnya dengan kita, dia mengikuti zaman teknologi. Iya. Anak ikom tuh setan. Berkali-kali guys kayak gini di labirin. Sekarang terus ada kosan beji juga. Kosan beji bermasalah juga. Makanya sampai sekarang tuh kosan beji belum naik juga. Terus setelah kosan beji ada lagi 2 tempat dan itu masih kendala juga videonya. Gokil, ternyata di setiap tempat ada anak IT setannya, guys. Iya juga. Nggak kepikiran. Anak IT, guys. Oke. Jadi ya itu gara-gara kendala masalah video yang tadi, akhirnya kita nggak bisa tayang. Jadi kita nayangin tempat yang kedua dan ketiga ya. Iya. Kita di sana 3 kali explore di 3 tempat ya. 3 lokasi. Nah, dan kita selama berapa lama tuh di situ? Waktu itu kita nggak nyampe. Lebih-lebihin aja lu. Ya sekali-sekali. Pokoknya kita itu berangkat hari Sabtu malam ya. Enggak, Minggu ya? Minggu malam kita berangkat. Naik sepeda. Oh enggak. Kita Minggu malam berangkat, pulang ke sini hari Kamis. Berapa hari tuh? 4 hari. Oh ya 4 hari ya. 4 hari. Senin, Selasa, Rabu, Kamis ya 4 hari. Alhamdulillah jalan-jalan juga. Jalan-jalan. Alhamdulillah. Walaupun explorer. Terus. Nah, kita nyampe ya 4 hari ya. Jadi di hari Minggu itu kita berangkat tuh abis maghrib. Nyampe sana jam 10. Istirahat sebentar, langsung masuk tuh ke lokasi yang pertama. Dan di sana itu kan Anyer ya, boleh dikat. Ada yang mau lewat. Ya udah, cut aja. Ya, ceritanya di-cut ya guys. Ceritanya ada iklan, udah ada iklan. Ceritanya. Ya ampun Vini, apaan yang tegas? Maaf ya. Iya nggak apa-apa, Mbak. Oke guys, jadi tadi kita sampai mana? Nah, jadi kita berangkat di hari Minggu malam. Nyampenya itu jam 10, terus kita istirahat bentar kan. Ya, istirahat bentar. Kita masuk ke tempat ya awal. Dan kondisinya gua sedikit kurang enak badan. Iya, nggak enak badan. Dan sempat dikerok asli merah banget jadi tato tuh. Ya kan? Jangan ceritain kok gua dikerok. Oh iya, nggak boleh. Jadi pokoknya ada berbekas lah di sini tuh di video-video yang 2 video yang udah tayang itu. Tapi lu nggak cerita dikerok, tapi lu kasih tahu. Oh iya, lupa. Lupa. Ceritanya kalian nggak denger ya? Ceritanya nggak tahu lah ya. Oke. Nah, terus habis itu gua ngerasa kalau kita tuh agak sedikit disambut.
Iya sih, benar sih. Kayak gitu. Jadi ada waktu baru nyampe pertama gue udah sedikit janggal dengan suara ombak. Asli, karena kenapa dengar suara ombaknya tuh kedengeran banget. Karena villa nih, halaman ke bawah udah tuh air laut gitu. Jadi kita denger ombak malam-malam dengan tempat kayak gitu, suara ombak pun jadi horor banget gitu. Iya. Nah, dari suara ombak itu sebenarnya bukan, kalau gue pribadi ngerasanya ombak itu bukan ombak yang biasa selayaknya di pantai. Dan itu kayak ombak-ombak yang penyambutan. Oke. Gitu. Karena mungkin kita tak berpijak jadi kita disambut. Kita nggak napak ya. Nggak napak tangan. Nah. Oh, tak berpijak gitu. Iya, nah terus Teman kita. Teman kita. Nah, terus waktu mau opening itu gue ngelihat sosoknya ini tuh cewek pakai kemban, pakai kebaya hijau yang hijau-hijau gitulah. Nah, cuman yang ada di pertanyaan gue pada saat itu adalah Anyer itu termasuk bagian dari pantai utara setahu gue, gitu kan, dan nggak ada hubungannya dengan selatan, setahu gue kan kayak gitu. Oke. Tapi kenapa bisa hijau-hijau kayak gitu? Oh, maksudnya selatan itu karena si Nyi itu. Nyi Roro Kidul. Nah, Nyi Roro Kidul. Mungkin fans atau Bisa komunitas. Bener juga. Fanbase mereka. Soalnya gue juga sempet di sana ngelihat yang warna hijau juga, pakai baju hijau, Bang. Ya, tapi dia menunggangi kayak semacam apa ya, roda 2 gitu di jalan raya. Motor. Lu gak nyambung gitu, maksud motor diem gitu kan, ojol gitu kan. Ya, dan kalau menurut lu nih, kan tadi lu bilang kalau misalnya kedatangan kita disambut dengan suara ombak, ya itu salah satu ciri-cirinya ya. Nah, sambutan ini sambutan yang mengenakan atau yang tidak enak nih? Menurut lu nih? Kalau menurut gue, karena kalau gue mau membedakan kita disambut di sana dengan enak atau enggaknya, dengan feel gue pada saat di sana. Nah, feel gue di sana itu enak, nyaman. Jadi kalau gue pribadi mengartikan itu sambutan yang mengenakan. Kayak gitu kalau gue. Tapi nggak tahu kalau lu. Kalau gue sih, kalau gue pribadi nih ya, ada rasa nyamannya, ada juga yang rasa enggaknya gitu. Kalau gue, jadi 50-50 gitu. Bener sih, bener. Karena kan itu villa yang waktu di sana itu ada sekitar 4-5 villa ya. Iya. Dan di tengah itu ada yang kolam renangnya. Oh ya, kolam renangnya. Nah, gue emang sedikit ngerasa kurang enak ketika yang di villa yang ada kolam renangnya itu. Kalau nggak salah, gue nggak tahu deh di video ini ada apa nggak, gue agak lupa. Kalau ada nanti insya Allah ditayangin kalau ada, tapi kalau nggak ada mohon maaf. Nah, itu di villa yang ada kolam renangnya itu tuh kita naik ke lantai 2. Ingat banget gue. Ingat banget. Nah, di lantai 2 ini tuh gue udah mulai dari mau masuk, karena kan kita mau masuknya itu kita ngelewatin pinggir kolam kan. Iya. Nah, dari situ gue udah mulai kayak ngefeel yang kurang enak lah. Kayak gitu. Salah satu bangunan villa yang membuat gue tertarik sih, karena tertariknya lebih kayak ini keren loh strukturnya. Dan ada kolam renangnya juga, dan gue kayak ngelihat sosok makhluk yang ada di kolam renang ini. Dalam penglihatan gue dia warnanya hitam sih. Masih belum jelas gue ngeliatnya. Iya tadi sih. Ini kemana bro? Oh ke atas ya? Yuk ke atas. Oh dia sih modelnya cuma panggung ini. Kayak gitu. Nah terus di kolam itu gue sempat ngeliat kayak sosok yang timbul di kolam renang itu. Jadi bentuk sosoknya itu perempuan. Gue juga ngeliat soalnya saat itu di sana. Kayak gitu. Dan di lantai 2 juga baru kita naik juga ada eksistensi ya. Kayak timpukan yang kan itu kan villanya itu kan lantainya kayu.
ya kan? Jadi kayak ada timpukan batu yang nabrak ke kayu gitu. Tapi anehnya ketika kita naik ke tangga itu kan pertama gue ya, kedua lu apa Via tuh, gue lupa tuh. Nah pokoknya gitulah, pokoknya pertama gue langsung ada timpukan ujung sana satu sama ujung kanan satu. Itu emang the best sih, dan keren banget gitu tempatnya. Kalau misalnya, tapi sayangnya villa itu udah nggak aktif lagi. Iya. Tapi villa itu katanya nggak kena tsunami ya? Benar. Benar lagi. Iya. Apa bedanya bener dan iya nih? Sama aja. Sama aja. Oke. Lu kenapa sih malam ini aku? Nah, iya, soalnya di hari selanjutnya kan ternyata kita ketemu sama kena cuman efeknya tuh nggak parah. Oh ya, kena dan tidak memakan korban ya? Iya, Nggak karena memakan korban. di hari selanjutnya ternyata kita ketemu sama bisa dibilang kuncen di daerah sana. Daerah Anyer itulah. Di daerah Anyer itu. Nah, dan posisi rumah kuncennya ini bersebelahan dengan villa itu. Iya, benar-benar. Nah, terus kata si kuncennya memang nggak ada korban di sana, cuman dari pantai itu ngebawa mayat ke sana. Karena emang tsunami dan mayatnya ya kemana-mana gitu kan. Tapi nggak separah itu bangunannya ketika diterjang sama tsunami kalau emang kena, ya nggak sih? Katanya tuh ini doang, cuman kayak sekedar banjir di sana. Banjir doang. Padahal tempatnya tuh persis banget, ibaratnya di bibir pantai loh. Asli. Jadi kalau kita ngelihat ke belakangnya villa itu udah kelihatan banget pantai. Iya. Cuman kayak jarak dari pintu belakang villa itu cuman kayak jarak mungkin sekitar 15 meter doang. Iya, asli. Dan itu tsunami terjadi pada tahun berapa yang sampai 2018 ya, sampai memakan grup anggota band ya. Yep. Salah satu anggota band. Mudah-mudahan bandnya mau collab sama kita tuh. Yang tersisa. Iya, sekarang gue juga bisa nyanyi nih. Doh. Asli, mudah-mudahan doain ya, karena kita lagi mencoba kontakan sama salah satu personil band tersebut dan ya kita mau tahu cerita dari beliau dan kita juga mau ngajak beliau untuk eksplor. Mudah-mudahan beliau mau. Dan semoga bagi yang terkena sebagai korban saat tsunami di Anyer, semoga dapat diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan ditempatkan di sisinya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Dan lu juga sempet di sana setelah kita di rumah yang ada kolam renangnya, kita turun, dan sebelumnya kita juga masuk ke rumah kita datangnya dari ujung sana ya, gue lupa deh. Ujung sana dari yang dulu sini. Pokoknya kita masuk dari sini, kiri, terus kan? Masuk ke paling ujung dulu. Ya, paling ujung sana kan berarti. Jadi kalau misalnya kita madep sini, situ pantai, kita ke sana dulu. Iya. Sana dulu. Nah, terus ada villa, salah satu villa rumah gitu kan, yang ada coraknya, yang kayak mukanya tuh coraknya tuh kayak orang yang gambar wayang gitu ya, ya kan. Dan kita masuk ke rumah itu, dan gua ngeliat tuh di atas tuh kayak ada makhluk hitam. Tuh, gua sama Via ngeliat dan Bang Noni juga ngeliat tuh. Dia ngeliatin terus tuh, dan kita juga disambut sama lu sempet ngobrol juga tuh sama yang perempuan yang baju hijau itu ya. Nah, obrolannya boleh nggak sih diceritain? Lu ngobrolin apa aja? Ngegosipin siapa gitu? Ngegosipin siapa? Gak tau kan gue digosipin gitu. Jadi pada saat itu sih gue lebih ngobrol ke arah yang dia ngucapin selamat datang dan gue berterima kasih atas wejangannya, dan dia di situ juga sempat kayak yang ngasih tahu kalau kita tuh diundang ke salah satu lokasi di Anyer itu. Oh, namanya itu tuh goa lokasinya. Iya, goa. Itu lokasinya goa. Iya, bener. Cuman sayangnya kita nggak sampai ke sana ya. Iya, sayangnya. Karena berhubungan dengan waktu yang minim juga, ya kan. Jadi kita nggak sempet buat nyari dan nanya itu tempat di mana. Jadi kita nggak sempet buat datang ke sana. Gitu. Kita sempat diundang bisa ke sana. Dan emang waktu kita ngobrol sama di hari selanjutnya itu, 2 hari selanjutnya kita sempat ngobrol. Gitu. Bukan kuncen, pada saat itu saudara dari salah satu tim kita, dan itu saudara Via. Oh iya. Oh iya benar-benar. Nah, memang banyak yang beredar
banyak yang beredar kalau lokasi gua itu tuh ada kayak semacam benda pusakanya. Kayak gitu-gitu. Jadi memang si gua ini tuh di sana kayak dikeramatkan. Kayak gitu. Nah, gua makanya waktu itu ketika diundang ke sana sama makhluk itu gua sedikit bingung tuh. Kenapa diundang gitu. Nah, yeah. Apa itu cuman jebakan atau memang karena gue udah terlalu berteman sama setan. Itu tak berpijak ya kan. Kan apa teman gua nih gitu. anak jauh, Iya. anak rantau. Aduh, anak rantau. Wih, saudara jauh ya. Selamat malam. Dengan siapa saya berbicara? Rampes. Bisa bicara lebih keras lagi nggak? Bisa. Nama siapa? Saya pemilik wilayah ini. Boleh tahu namanya? Kenapa? Untuk apa? Saya hanya ingin berkenalan. Nama kami tidak diperbolehkan untuk diberitahu siapapun. Sosok wanita yang tadi menyambut kami itu siapa? Saya tidak tahu. Kalau kamu memang benar yang mempunyai wilayah ini, harusnya kamu tahu sih. Saya hanya berada di sekitar sini. Sosok wanita yang tadi memakai kain hijau dan kemben warna hijau, selendang kuning dan memakai mahkota itu siapa? Dia saudaraku. Siapa namanya? Tidak diperbolehkan untuk diberitahu oleh siapapun. Kenapa dia menyambut kami? Mungkin mereka suka. Atau karena kamu ada keturunan. Saya kan tanjakan. Memang dia siapa? Di belakangmu sudah tahu. Ada informasi tentang tempat ini nggak? Ini tempat tinggal kamu. Siapa saja yang berkaitan dengan tempat ini atau apa yang pernah terjadi di tempat ini? Pernah ada satu pangeran di sini. Siapa namanya? Pangeran dari Belanda. Lebih keras lagi. Ingin ke gua. Lalu Pergilah ke sana. Kau akan bertemu denganku kembali. kami hanya mencari villa. Kami tunggu. Untuk Kedatangan kalian. besok, insya Allah kami ke sana. Satu pertanyaan terakhir.
Di sini di pantai ini kekuasaan dari Nyi Roro Kidul, Kadita atau Dewi Lanjar. Kenapa kau sangat ingin mengetahui itu? Hanya ingin tahu. Nyi Roro Kidul, dia sebelah sana. Masih jauh. Lalu? Di sini hanya Dewi Lanjar. Tapi dia sudah tidak ada. Kemana dia? Dia dikirim di goa. Lalu Kadita? Saya tidak mengetahui jejaknya. Setelah dia pergi ke laut. Ya. Dan dia tidak akan pernah menampakkan diri ke permukaan, betul? Ya sudah. Terima kasih sudah hadir. Masa? Tapi dia nggak ngomong apa gitu, kenapa lu diundang? Enggak, dia nggak ngasih tahu alasannya. Cuman memang yang ada di bayangan gua pada saat itu adalah kayak kalau kita datang ke sana itu kita akan dapat banyak cerita. Sejarah. Ya, jadi kita kan juga sempat kayak yang di ceritanya podcast yang tentang 3 kerajaan. Kita ceritain tentang Nyi Roro Kidul, Nyi Blorong, sama Dewi Lanjar. Yeah. Nah, yang ada di bayangan gua pada saat itu waktu diundang, kita akan dapat cerita dari salah satu dari 3 ini. Oke. Kayak gitu. Nah, cuman yang lebih gue tangkep ya, yang lebih gue tangkap tentang bayangan itu, kita akan lebih dapat banyak cerita tentang Dewi Lanjar. Dewi Lanjar. Iya, karena memang untuk daerah kekuasaannya Dewi Lanjar ini lebih di utara. Lebih di utara. Dan Anyer ini katanya termasuk daerah utara. Utara. Berarti kemungkinan perempuan itu adalah bawahan dari Dewi Lanjar atau gimana? Kalau itu gue nggak berani memastikan. Nggak berani memastikan. Iya. Oke. Dan ketika datang ke sana juga ada beberapa makhluk yang datang ke sana juga tuh, seperti pasukan ya. Iya. Dan dia berjejer tuh. Dan dia berjejernya di persis banget di bibir pantai. Di Waktu bibir kita pantai. closing ya. Pas closing itu berasa banget ramai banget. Jadi kita tuh closing madepnya ke pantai ya. Iya. Dan itu ramai banget tuh dari ujung ke ujung. Dan makhluknya macam-macam. Ya kebanyakan siluman lah. Karena bentuknya setengah-setengah gitu. Iya, setengah-setengah. Dan aneh-aneh banget. Kalau kata Bang Nanda di sini ini badannya manusia nih. Sampai pala panjang gitu kan. Gue bilang jerapah. Bukan, di laut nih. Pokoknya kayak inilah bentuk-bentuk ikan-ikan gitu. Ikan yang panjang. Iya, kayak gitu-gitu gitu. Iya. Sampai ada yang bawa senjata. Ya satu makhluk itu, setiap makhluknya mempunyai senjata. Senjatanya kayak trisula ya. Ada yang kayak trisula, gitu. ada. Jadi macam-macam gitu. Itu gokil sih, emang tempatnya gokil, dan menurut gue sih itu keren banget. Dan ada satu rumah yang nggak bisa kita masukin. Karena hancur ya. Iya, karena hancur dan gentengnya Rentan lah. iya rentan buat masuk, terlalu berbahaya gitu. Jadi itu asli sayang banget videonya kalau misalkan sampai hilang gitu. Karena awalnya tuh video itu yang mau di upload. Iya. Nah, akhirnya karena kendala dapat kabar dari editor, ya udah akhirnya dia ngerjain yang video yang kedua dan ketiga. Akhirnya ya itu diupload yang kedua dan ketiga. Dan aduh sayang banget. Villa merah sama villa apa? Satu lagi lupa namanya. Hilang itu astaga. Lah lu congenya keluar. Kejepit. Oh. Oke, nggak kelihatan. Oke, lanjut. Nah, setelah kita dari tempat itu, kita dapat sejarah apa aja sih, Bang? Kesimpulannya nih. Di lokasi villa yang pertama ya, gue lebih banyak dapat tentang
Tuh gue lupa deh. Ntar gue inget dikit ya. Cuman emang ada tentang bayangan waktu tsunami tuh ada ya. Ada bayangan tentang tsunami, tapi cuman sedikit bayangan tentang tsunami. Dan lebih banyak bayangan gue itu ke arah yang kerajaan di sana. Ada kerajaan di sana. Iya. Dekat dari villa itu. Jadi ya salah satu kerajaan yang wanita yang kita temui itu kayak gitu. Jadi gue lebih banyak dapat tentang yang kayak gitu-gitu. Nah, kayak contoh gini, contoh yang gue dapat pada saat itu, tapi lebih banyak ngobrol enak sih di sana. Iya. Sama makhluk-makhluknya. Ngobrol enak sama makhluk coba itu. Jarang-jarang. Jarang-jarang. Iya. Emang nada doang. Tapi kalau lu sendiri waktu di sana gimana, Bin? Maksudnya ada nggak lu komunikasi sama makhluk yang di sana? Gue sempet komunikasi sama yang makhluk yang kayak melata gitu bang, tapi dia ada tangannya tuh, kayak ngerangka ke kanan. Kayak ngerangka gitu. Itu asli banget, dia dari ujung sana ngedeket di sini. Terus dia sampai ngeliatin gue, ya gue juga ngeliat tatap-tatapan sama dia kan. Akhirnya, terus gue tiba-tiba kayak deg-degan gitu kan bang, ngeliat dia tatap-tatapan mata, terus gue deg-degan gitu. Terus apakah ini namanya cinta? Anjay. Ya jadi ya gue sempet lihat-lihatan, terus dia sempet kayak tujuan kalian ngapain kesini, kenapa kalian harus kesini, kayak gitu sih. Terus gue bilang kita cuman berkunjung doang ya, tapi ya nggak ada rasa keganggu atau marah ya, cuman gue ngerasa dia cuman pengen nanya, udah dia pergi lagi. Oke. Nggak sempet ngedeketin buat nyerang gitu sih. Iya, emang kayak waktu kita ke Anyer itu ketiga lokasi itu ya, gue nggak ngerasa kayak kita explore sebelumnya. Iya. Asli, kalau kita yang explore sebelumnya itu kan kayak yang makhluk di sana tuh ngusir kita. Iya. Dan lain-lain gitu, dan banyak kejadian-kejadian via kesurupan kayak gitu kan. Iya. Nah, kalau di tiga villa yang waktu kita di Anyer ini justru via kesurupan cuman di Terakhir doang tuh Villa Merah. Villa Merah ya? Iya, sampai di kesurupan di sama di yang villa kedua. Oh iya, kedua ya. Waktu yang mau closing. Ya, itu juga yang nenek-nenek cuma nanya doang, Iya. ngusir doang udah selesai gitu. Udah selesai. Nah, kalau di Villa Merah, Via juga kesurupan dan itu nggak yang gimana-gimana maksudnya. Gimana di tempat itu. Iya, jadi dia kayak ngobrol asik sama kita. Iya. Walaupun sampai akhirnya di jalan kita diikutin. Iya. Itu mantap. Itu dari Villa Merah ya? Itu Villa Merah. Itu kita sampai diikutin. Iya, itu alhamdulillah kita di sana pakai mobil, alhamdulillah. Dan di mobil Via kesurupan lagi kan? Kesurupan lagi. Kesurupan lagi karena memang kalau untuk konten kreator yang berada di daerah Cilegon dan sekitarnya ya, Villa Merah ini udah jadi kayak destinasi yang parah di Villa Merah. Karena nggak banyak yang kuat katanya nggak banyak yang kuat, dan kita kan dianterin waktu itu ya, kita dianterin. Yang nganterin kita juga udah kayak ngewanti-wanti sampai kayak kita di sana lama. Kalau kita kan emang kalau explore itu bisa kayak sejam 2 jam gitu. 3 jam pernah gitu. Pernah juga 3 jam ya. Nah, ketika kita explore kayak gitu, yang nganterin kita tuh udah kayak yang kepikiran kita di sana lama tuh kenapa gitu. Kenapa nih anaknya gitu. Iya. Ya, dan yang gua ngerasain dari 3 villa ini ya kalau misalnya ada tempat yang kedua dan ketiga mereka marah, tapi marahnya mereka tuh kayak marah nggak mau ada manusia yang datang ke situ lagi. Iya. Itu aja gitu. Tapi kalau misalkan biasanya kan kalau misalnya kita ekspor di daerah sini-sini ya, dekat-dekat sini kan mereka marah karena sebelum-sebelumnya ada yang ada yang gitu. Jadi ketika kita yang datang disangkain tujuan kita sama seperti tujuan yang orang-orang sebelumnya yang datang gitu. Jadi mereka marah di situ. Nah, tapi kalau misalnya yang di Anyer ini marahnya karena nggak ada manusia yang nggak mau ada manusia yang datang lagi gitu. Dan kebanyakan kita datang yang villa yang pertama itu udah nggak dihuni lagi karena abis kena bencana tsunami, dan itu nggak parah banget dan masih bisa diperbaiki, cuman nggak tahu kenapa dari yang punya lagi nggak mau ngaktifin lagi ya. Yep.
Yang punya juga udah kayak ninggalin gitu Gitu aja. aja. Dan yang tempat yang kedua itu sebelum tsunami katanya udah mati. Kalau nggak salah, seingat gua. Iya. Villa kedua sama villa yang terakhir tuh villa merah. Mm. Terus sebelum tsunami emang udah mati gitu. Bukan karena tsunami dia off. Iya. Gitu. Tapi udah off sebelum tsunami. Dan itu emang Kenapa sih, Pin? podcast aja gue masih dengar eksistensi loh. Astagfirullahaladzim. lanjut. Jadi ya segokil itu. Nah karena ya dan villa yang yang villa merah ya. Kalau misalnya tempat yang pertama cuman itu aja sih. Dan kalau misalnya villa yang kedua itu kita ya seperti video yang sudah kita upload ya. Kita ketemu sama perempuan juga yang masuk juga ke villa kedua, sorry itu villa yang terakhir. Villa yang kedua nih nenek yang masuk ke villa, kita nggak boleh lama-lama di situ. Iya. Karena emang dia udah terusik di situ. Dan kita sempet kan gua naik tangga dan tangganya emang udah rentan banget karena dari kayu, jadi gua nggak berani buat naik. Dan kalau misalnya kalian pengen tahu tuh di atas tuh udah ada yang merhatiin, kayak seakan-akan kalau misalnya gue naik ke atas tuh kayak ada sesuatu hal yang akan terjadi gitu, entah itu serangan, entah itu kecelakaan gitu. Dan itu juga lu rasa nggak sih Bang? Iya, emang gue sedikit penasaran untuk Naik ke atas. Cuman emang kondisi si tangganya kan gua, itu kalau nggak salah masuk deh di video kita. Ada videonya. Nah, yang di apa ya judulnya gue lupa deh. Dan pokoknya gue udah nggak mau naik, tapi Kevin masih mau maksa naik. Yeah. Kevin masih mau naik. Dan itu judulnya villa kedua ya. Villa kedua ya. Judul. Villa kedua. Ya, kayak gitu. Nah itu tuh Kevin masih mau maksa naik dan baru setengah naik itu udah krek gitu. Udah bunyi, gue jadi ngeri gitu kan. Karena emang sekepo itu gue buat naik ke atas gitu. Karena, ada yang berarti ini. Kan di atas itu kayak ada pintu. Gue nggak tahu tuh itu ruangan atau hanya sekedar balkon saja. Jadi gue ya udah akhirnya. Nah di pintu itu kan agak kayak kebuka dikit kalau nggak salah. Di situ tuh ada yang berarti. Iya, benar. Kalau nggak salah sosoknya hitam waktu itu. Iya, hitam tinggi. Wah, jadi di tempat kedua juga kita juga nggak banyak dapat sejarah ya, nggak dapat banyak cerita lah gitu. Jadi yang kita dapat bener-bener dapat cerita tuh bener-bener di Villa Merah. Iya. Itu bener-bener dapat cerita karena emang kita ngobrol sama yang di Villa tuh sebanyak itu. Gitu. Dan dia bilang kalau itu dari Nyi Roro Kidul. Katanya. Dan memang di video pun juga kalau nggak salah diliatin deh tentang setelah cewek itu masuk terus cewek itu keluar dari villa, terus habis itu kan ada 2 pintu, ada pintu langsung ke depan sama pintu samping. Nah dari sini tuh ada kayak semacam pasukan dari kerajaan darat, yang sebelah sininya ada pasukan dari laut kayak gitu. Keren. Pasti Anda bertanya-tanya kan, saya mewakili. Kenapa Bang? Ada apa Bang? Ya. Udah, jadi ini udah kayak semacam untuk orang-orang yang ada yang bilang kelebihan khusus, ada yang bilang kekurangan gitu kan. Ketika kita menceritakan hal-hal yang seperti ini, udah biasa lah tentang ada makhluk yang mendekati gitu. Ada juga makhluk yang datang dari sana gitu. Kesini. Iya, karena diomongin kayak Karena gitu. diomongin. Nah, sekarang kalian share mereka tuh pakai apa bisa secepat itu datang ke sini, guys? Sukhoi. Teknologi dia lebih tinggi daripada kita ya. Iya kan? Sukhoi jatuh. Tapi lu tahu Dipakai nggak sama sih? dia. Tapi lu tahu nggak sih kalau misalnya kita tuh sebenarnya dari dunia persetanan pun kita juga kekalahan sama negara lain. Lu lihat vampir di luar pakai jas. Iya.
keren-keren. Setan di luar tuh lebih Funky. kaya. Ya kan? Di istana, cuy. Kita setan di goa, pohon beringin, bambu, Kotor lagi. kotor. Lu nggak punya Kain- duit beli kain baju putih doang gitu Iya. kan. Lu nggak punya duit beli baju apa Itu gimana? udah contoh banget kalau dunia persetan kita aja kalah unggul dari negara lain gitu. Bener. Jadi ayo kita tunjukkan. Kok ayo? Berarti ini salah satu peluang bisnis, Pin. Untuk membuka industri fashion di dunia persetanan. Persetanan. Oke. Jadi rencana Anda ke depannya gimana nih? buat fashion gitu, buat baju ya kan, outfit. Langkah pertama yang akan saya jalankan, saya akan membangun infrastruktur untuk setan pergi-pergian. Kedua, akan saya bangun industri pabrik fashion. Saya Nanda. Dan saya Kevin. Kami dan kami sudah mengeluarkan produk baru. Ini model setan ya, model bajunya buat kuntilanak. Nggak bisa dilihat di bagian kirinya, nggak bisa kelihatan, gaib soalnya. Nah, yang ini untuk tuyul. Kan lanjut ke topik. Astagfirullah. Nah, oke, lanjut. Oke, di tempat kedua itu cuman segitu doang. Terus kalau di Villa Merah ya itu tadi ngobrol-ngobrol. Dan sebenarnya ketika kita datang dari makhluk yang menjaga tempat itu nggak suka sama kita. Benar, yang hitam besar. Yang hitam besar dan ada dua. Merinding gue setengah. Merinding setengah doang, setengah lagi kemana nih gue? Ya, itu tinggi besar banget. Jadi itu posisi villanya udah lantai 2, ya kan? Villa lantai 2. Dan penjaganya itu tingginya melebihi dari villa tersebut. Dan itu tinggi banget dua-duanya. Dan mereka itu dua-duanya ngeliatin kita terus. Dan sempet awalnya mau masuk ke gua, tapi gua tahan gitu, gua tahan. Dan gua ada dapat bisikan di situ, kalian ngapain kesini, tujuan apa, pergilah segera pergi deh, sorry typo, segera pergi gitu. Jadi dan itu bener-bener se ekstrim itu gitu, ngusirnya gitu, sampai bener-bener kita nggak betah, sampai kameramen pun aja parno. Iya. Pertama kalinya gue ngeliat dia lari Pasti dari lokasi. Pertama kali. iya, dia tuh, tapi itu pas selesai shoot kan, udah selesai kita keluar. Itu masuknya aja kita ngelewatin semak-semak gitu, kita harus nyari jalan dulu. Iya, Ini karena jalannya udah ketutup kemana, banget. udah ketutup banget. Dan kameramen yang nyari itu sama Bang Nanda itu, gua Via di belakang ya kan. Nah setelah itu pas pulang ya, Bang Nanda di depan, Via, terus gua baru kameramen terakhir kan. Nah sempet tali sepatu gua tuh nyangkut di ranting tanaman gitu kan, tali sepatu gua. Terus gue Pin cepetan ke atas ya aja gitu kameramen. Terus gue itu nyangkut sama dia dibenerin, tapi benernya gemeter. Benernya gemeter apa karena emang panik ya. Padahal secara logika itu tali tinggal digini dong udah selesai. Jadi ini tali begini dong udah selesai gitu kan. Tapi karena nyangkut dan panik, akhirnya talinya dipatahin sama dia. Talinya dipatahin, udah bisa lewat dari satu tapak itu, kabur dia terang. Itu pertama kalinya. Dan kalian harusnya tahu kalau kameramen kita tuh nyalinya gede banget. Kalian bisa lihat di villa mulu. Tempat di apa? Di veteran ya? Tempat yang ada di veteran. Iya, yang dia uji nyali. Yang rumah pesugihan, bekas pesugihan, pembuangan. Nah, itu di situ dia uji nyali. Nah, kalian lihat uji nyalinya di sebesar apa, walaupun emang agak kagetan gitu, tapi nyalinya segokil itu gitu. Dan pertama kali dia kabur ngibrit gitu. Gua, Bang Nanda sama Via pun bengong akhirnya ngeliat dia ngibrit. Asli kalau misalnya ngeliat kamera itu lucu banget asli. Nah, se-ekstrim itu, separno itu. Bener-bener kayak emang udah lama gak ada yang nyinggahin ya. Iya. Walaupun bukannya berarti gak pernah disinggahin, tapi karena udah lama banget gak disinggahin, se-ekstrim itu gitu. Dan akhirnya setelah ada yang datang, perempuan yang menggunakan busana hijau, Bukan. Yang di Villa Merah mah kuning. kuning, bukan hijau, Bukan. ini dong, hijau kuning kelabu. Oke, ya ketika ya yang kuning tuh ini lebih nyaman jadinya. Ketika sosok itu masuk ke Via itu kayak lebih nyaman banget karena ya mungkin dia yang punya lebih besar wilayah itu dan dia menjaga rumah itu termasuk dari kawasannya dia.
ya kan, jadi mungkin dia ngizinin saat itu ya. Dari obrolan juga izinin gitu, dan dia juga beberapa bawa pasukan ngobrol sama kita berdua. Kalau kalian penasaran apa yang kita obrolin sama makhluk yang masuk ke di Villa Merah, kalian bisa nonton video kami di channel Tak Berpijak lah, di mana lagi? Iyalah. Yang upload kita doang. Iya, kita doang. Iya, ada. Namanya Villa Merah judulnya ya. Iya, pokoknya ada film merahnya lah. Villa Merah. Jadi kalian nonton di situ. Dan ketika kita selesai di situ, kita pulang. Ternyata Masih ada yang ngikutin. Dan awalnya Bang Nada nyetir, ya kan? Sampai kameramen tuh bilang, "Udah Bang, gua aja. Gua nggak enak. Perasaan gua nggak enak." Dan ternyata emang gue ngerasa firasat nggak enak, dan ternyata semuanya yang punya firasat nggak enak, tapi mereka nggak mau nyebut karena perasaan gue doang kali gitu kan. Ternyata Aujan bilang perasaan nggak enak, oh ternyata cuman gue doang, Aujan juga gitu. Dan ternyata Bang Nanda juga, akhirnya dia bilang, ya nih Jan, nyetir gitu. Pas dia nyetir perasaan gue nggak enak, dan si Aujan pun juga sempet ngebleng ya. Iya. Ngebleng nyetir, jadi seakan-akan kayak makhluk mau dibikin celaka. Iya, mau bikin celaka. Dan sempet juga di Via masuk tuh. Masuk dan sempat teriak-teriak. Itu sekitar 10 menit ya, teriak-teriak. Baru bisa kita handle. Kita buang dari mobil. Risik gitu. Enggak. Dan itu memang kayak yang sukmanya Via pun ditarik gitu. Iya, sukmanya dia sempat ketahan di rumah. Jadi karena mereka nggak suka sama kehadiran kita, dan mereka mengizinkan kita datang yang ngejaga di rumah itu karena gara-gara ada beberapa pasukan dari yang warna kuning tersebut datang ke situ. Jadi izinnya secara nggak ikhlas ya, secara terpaksa gitu. Jadi ketika kita pergi ya kita diikutin dengan cara untuk mencelakai gitu. Nah akhirnya bisa lepas, sempat teriak-teriak, akhirnya dia keluar. Alhamdulillah nyantai lagi. Tapi asli sih, kalau gue masih kayak pengen lah ke Anyer lagi. Asli, gue sih pengen yang lu bilang sih ke gua itu. Karena kayak ketika kita eksplor di sana tuh gue ngerasain feel yang berbeda dibanding kita eksplor di sini daerah Tangerang dan lain-lain lah. Iya, karena beda banget. Tempat di sana pun juga kaya akan sejarah. Kaya akan sejarah. Jadi ya alhamdulillah beberapa juga kita dapat sejarahnya di video itu, dan ada juga beberapa yang nggak bisa kita sebut juga kan. Iya. Dan mudah-mudahan nih doain kalau kita banyak rezekinya biar kita bisa eksplor di daerah Jawa Barat, karena Jawa Barat juga banyak banget sejarahnya. Jadi kita akan rencana juga ke sana. Ya sebenarnya kita rencana untuk ke semua kota Indonesia sih ya, Nusantara. Mudah-mudahan banyak rezekinya nih kita nih. Amin. Dan semoga yang nonton kita juga semoga rezekinya juga lancar. Amin. Dan sehat selalu. Amin. Karena sempat kita balik ke bulan belakang ya, kemarin tuh kita satu tim sempat ngedrop tuh. Iya, makanya kita juga minta maaf kita nggak upload ya, karena pertama kondisi fisik dari masing-masing tim itu kita lagi pada drop, jadi sakitnya tuh ganti-gantian. Via sakit, Via sembuh, Bang Nanda sakit, Bang Nanda sembuh, siapa lagi? Aujan duluan ya. Ya pokoknya gitulah, pokoknya kita ganti-gantian. Nggak ada di waktu bersama gitu sakit enggak gitu. Kayak Via duluan, Aujan, terus gua. Nah lu juga sebenarnya sama Angga sakit, tapi lu nggak mau mengakui aja berdua. orang gue inget banget. Sakit gak waktu itu? Oh tuh bukan. Yang bulan lalu yang kita ganti-gantian sakitnya. Pertama Via sakit. Yeah. Sakit apa lu? Apa? Lambungnya kenapa ketelan? Lambungnya ketelan. Ya jadi gitu. Jadi beberapa hari sempat sakit, dan alhamdulillah kita juga udah fit lagi. Alhamdulillah banget. Dan ya semoga doain kami juga buat selalu jaga kesehatan, dan semoga juga yang penonton, viewers, teman-teman Tak Berpijak juga selalu jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Tetap patuhi protokol kesehatan. Tadi lu tipe gimana? Ya, gue mendengar suatu hal yang gimana gitu. Oke.
Tetap patuhi protokol kesehatan dan hindari kerumunan. Jaga jarak. Oh iya benar. Tapi tenang aja, kita belum di swab datang ke sini. Kita belum di swab. Iya. Karena kita dananya kurang. Jadi kalau mau bikin podcast kita nggak swab dulu. Tapi kita memastikan diri kita sehat insya Allah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillah saya sudah vaksin. Gue belum. Ya udah apa-apa. Ikut temen gue aja. Gue baru minggu depan. Oke. Mungkin ada lagi bang? Udah sih. Itu aja. Iya. Mungkin kalian mau nanya nggak? Enggak ya? Ya udah, nggak apa-apa kok. Ya kalau misal mau nanya gimana koordinasinya? Oh iya lupa. Oke, untuk sekian video kami kali ini dan semoga video kami juga bermanfaat untuk kalian. Ambil positifnya dan singkirkan sisi negatifnya. Dan jangan pernah takut sama mereka. Itu yang selalu gua tanamkan ke kalian. Karena manusia diciptakan lebih sempurna daripada jin. Dan sampai jumpa pada video kami selanjutnya. See you.